Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaşlar, jumpa lagi kita di materi selanjutnya mengenai genis zaman. Nah, sebelum kita masuk ke materi genis zaman, ada baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam Arkadaşlar. Jadi, genis zaman ini ialah suatu kalimat yang digunakan di setiap waktu atau di setiap zaman, baik itu pagi, siang, sore, malam. Kita bisa menggunakan rumus genis zaman. Nah, di rumus genis zaman ini dia terdapat beberapa aturan. Yang pertama, apabila fiil yang diakhiri vokal, maka rumusnya adalah untuk alumlu fiil tambah r itu menandakan bahwa dia berakhiran dengan vokal fiilnya, kemudian tambah kisi eki. Yang kedua, alumsus fiil tambah ma atau me. Jika fiilnya itu berakhiran vokal khaled, maka tambahkan ma. Dan jika berakhiran dengan vokal inje, maka tambahkan me. Nah, kemudian tambahkan z. Z ini dia tidak berlaku di subjek ben dan bis, tetapi dia berlaku untuk subjek sen, o, sis, onlar. Kemudian tambahkan kisi eki. Yang ketiga, alumlu soru. Untuk alumlu soru, rumusnya itu fiil tambahkan r, kemudian tambahkan imbuhan pertanyaannya yang nanti mengikuti vokal akhir daripada fiil itu sendiri, memi, mumu, kemudian kisi eki. Yang keempat, alumsus soru. Itu kalimat negatif tanya. Rumusnya itu fiil tambah mame. Kalau fiilnya itu berakhiran vokal khalen, maka tambahkan ma. Dan jika berakhiran vokal inje, tambahkan me. Kemudian tambahkan z. Nah, z ini berlaku untuk sen, o, sis, onlar, dan tidak berlaku di ben dan bis. Kemudian tambahkan me atau mi yang nanti mengikuti vokal akhir daripada ma atau me-nya, kemudian kisi eki. Nah, ini adalah rumus untuk fiil yang diakhiri dengan vokal. Untuk lebih jelas, mari kita masuk ke contoh. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, Annem okuldan beni gelmei bekler. Ibuku menungguku pulang dari sekolah. Nah, di sini yang jadi rumus yang dipakai rumus genis zamannya ialah di bekler. Bekle berakhiran vokal e, maka tambahkan r. Nah, kenapa di sini tidak ada cahas ekinya? Karena kita menggunakan subjeknya adalah Annem, yaitu o, dia. Yang kedua, Ewinde yerim, saya makan di rumah. Yang ketiga, Beni aramaye din lemesin. Kamu tidak mendengarkan panggilanku. Di sini yang ada rumus genis zamannya ialah din lemesin. Mes itu menandakan bahwa kalimat itu negatif, tidak mendengarkan. Kemudian yang keempat, her sabah yemes misin. Apakah setiap pagi kamu tidak makan? Nah, jadi ini masuknya itu ke kalimat olumsus soru. Misin, apakah kamu? Yemes, tidak makan. Itu karena dia kalimat genis zaman, maka negatifnya itu adalah mes, mas atau mes.
Her Sabah yemes misin, apakah setiap pagi kamu tidak makan? Bu Sabah yurumezi misinis, apakah pagi ini kalian tidak berjalan? Nah, yang jadi kalimat kini zamannya itu adalah yurumezi misinis. Yurumes misinis. Kenapa yurumes? Karena vokal akhir daripada yuru itu ialah e. Jadi yurumes misinis. Apakah pagi ini kalian tidak makan? Nah, ini adalah contoh untuk kalimat yang berakhiran vokal. Fiilnya berakhiran vokal. Nah, selanjutnya itu fiil yang diakhiri huruf konsonan tapi satu ejaan. Nah, di sini di fiil yang berakhiran huruf konsonan itu dia terbagi kepada dua. Ada yang konsonan satu ejaan, ada yang konsonan dua ejaan. Untuk rumus konsonan yang satu ejaan, untuk olumlu itu fiil tambah r atau r. Apabila fiilnya itu berakhiran vokal kalen, maka tambahkan r. Apabila fiilnya itu berakhiran vokal inj, maka tambahkan r. Dan tambahkan kisi eki. Yang kedua, untuk olumsus, yang negatifnya fiil tambah ma atau me. Nah, sama aja ya, ma itu digunakan untuk kalen, me itu untuk inj. Kemudian tambahkan z. Z itu digunakan selain daripada subjek ben dan bis. Kemudian kisi eki. Nah, yang ketiga, olumlu soru. Untuk imbuhan, untuk pertanyaan positif, yang pertama rumusnya fiil tambah r atau r. R kalen r inj, me atau mi mengikuti vokal daripada rr, kemudian kisi eki. Untuk olumsus soru, fiil tambah mas atau mes tambah me atau mi yang mengikuti vokal akhir daripada mas mes dan kisi eki. Nah, ini adalah rumus untuk konsonan satu ejaan yang berakhiran satu ejaan. Tamam. Oke, kita masuk ke contohnya. Contohnya adalah Odewi Hergun Yazarem. Setiap hari saya selalu mengerjakan tugas atau PR. Nah, kenapa pakainya itu r? Karena yasnya itu berakhiran vokal a. Jadinya yazarem. Itu Charles Eki. Dun hafta arabaye binerim. Kemarin minggu saya mengendarai mobil. Nah, yang jadi fiilnya di sini jenis zamannya adalah binerim. Kenapa pakainya r? Karena bin itu berakhiran dengan vokal i. Sementara im yang satu lagi itu salseikinya gitu, binerim. Ketiga, bugun parti arkadaslar lagi dermim. Apakah saya pergi ke pesta dengan teman-teman? Jadi ini jenis zamannya masuk ke olumlu soru. Jadi pertanyaan yang positif. Keempat, senin izin kapayu ajmem. Saya tidak membuka pintu untukmu. Her sabah babase kahwi ismeks mi. Apakah ayah dia tidak minum kopi setiap pagi? Is itu minum, mes itu menandakan negatif, tidak minum. Mi menandakan imbuhan pertanyaannya. Nah, kenapa di is mes itu pakainya mes? Itu karena vokal akhir daripada ish itu adalah i. Her pazar ane pazara gider. Setiap pagi ibu pergi ke pasar. Nah, gider itu merupakan jenis zaman karena git berakhiran vokal i, kemudian berarti yang dipakai di sini adalah r. Gider.
Nah, setelah tadi kita membahas mengenai yang konsonan satu ejaan, sekarang yang konsonan dua ejaan atau banyak ejaan. Contohnya itu seperti konusmak, dinleme, dan beberapa fiil-fiil lainnya yang memiliki dua ejaan. Nah, diakhiri konsonan dua ejaan ini, rumus yang dipakai itu adalah ir, ur. Nah, untuk olumluf rumusnya itu fiil tambah ir, ur, tergantung vokal akhirnya, kemudian kisi eki. Digunakan apabila berakhiran vokal ae, ir digunakan apabila berakhiran vokal ei, ur digunakan apabila berakhiran vokal u atau u, dan digunakan apabila berakhiran fiilnya atau Nah, untuk rumusnya itu olumlu fiil tambah ir, ur tambah kisi eki. Olumsus fiil tambah ma atau me. Ma apabila fiilnya vokal kalen, me apabila fiilnya vokal inje. Kemudian tambahkan z. Z ini digunakan untuk subjek selain ben dan bis. Kemudian kisi eki. Nah, untuk olumlusoru, untuk pertanyaan positif, yang pertama fiil tambah ir, ur tergantung vokal akhir dari fiilnya. Kemudian memimumu, untuk imbuhan pertanyaannya tergantung daripada vokal atau mengikuti vokal akhir daripada rumus jenis zamannya. Dan kisi eki. Untuk olumsus soru, fiil tambah mes. Mas kalau dia berakhiran kalen, mes kalau dia berakhiran inje, kemudian me atau mi mengikuti vokal akhir daripada mes, kemudian kisi eki. Nah, ini adalah rumus untuk konsonan dua ejaan. Tamam, untuk lebih jelas mari kita masuk ke contoh. Nah, untuk contohnya itu örnek mufakta balik fisiririm. Aku memasak ikan di dapur. Nah, yang jadi jenis zaman di sini adalah fishiririm, fishermek. Nah, fishir karena dia berakhiran vokal i, maka pakainya itu ir dan tambahkan case ekinya im. Jadi fishiririm. 2. Bu GJ sana mesaje kondermem. Malam ini saya tidak mengirim pesan kepadamu. Jadi gondermem dia ini kalimat negatif atau olumsus jenis zaman. 3. Bu Sabah daha erken uyanmem. Pagi ini aku tidak bangun lebih awal. 4. Senin için ümit ederim. Saya mempersiapkan untukmu. Yang kelima, annemle konuşurum. Saya berbicara dengan ibu. Ini contoh untuk yang dua ejaan. Nah, jadi yang dimaksud dua ejaan ini ialah dua seperti gon, dan der. Itu dua ejaan. Tamam. Selanjutnya ada beberapa kata yang jadi kata-kata pengecualian, yaitu kembali lagi ke rumus, apabila dia satu ejaan yang berakhiran dengan konsonan, maka itu kan rumus yang dipakai adalah r atau r. Nah, tetapi di kata-kata pengecualian ini dia menggunakan rumus dua ejaan, yaitu ir, ur. Tergantung vokal akhirnya seperti almak, bilmek, bulmak, durmak, kelmek, gormek, kalmak, olmek, sanmak, warmak, wermek, dan wurmak. Almak
Tamam, Arkadaşlar, mungkin sekian dulu penjelasan materi saya mengenai Genis Zaman. Lebih dan kurang mohon maaf. Çok teşekkür ederim. Selamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz.